merenungkan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Keadaan saat ini membuat kita, bahkan memaksa kita untuk mendengar dan merasakan hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang ada dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Amin saudara. Saya percaya di sini semua juga merasakan hal yang sama. Amin. Mari sama-sama katakan dengan saya sebelum kita mulai. Saya hidup bukan karena perkataan orang, perkataan di sekeliling kita, tapi saya hidup karena firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Sama-sama katakan, kita hidup karena kita percaya, karena ada firman Tuhan dalam hidup kita, bukan karena perkataan orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku hanya ada di dalamnya. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Inilah Tuhan pengakuan kami Tuhan. Engkau meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, karena Engkau hidup. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami percaya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena perkataan orang-orang di sekitar kami, tapi karena firman-Mu Tuhan yang ada dalam hidupku Tuhan. Terima kasih. Tiada
Sama-sama katakan dengan iman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa muji Tuhan hari ini? Kita percaya ya, karena Tuhan hidup dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka karena Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sama Engkau, Tuhan yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Mari sama-sama kita katakan lagi. Kami mau bersuka Tuhan karena kasih-Mu dalam setiap kehidupan kita. Katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Amin. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sama Engkau, Tuhan yang setia dan benar. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Engkau sumber kekuatan. Kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan. Yang setia selalu bersamaku. Engkau mulia. Yesus Tuhan mulia. Janji sama Tuhan, hidup kami milik-Mu. Hidupku milik-Mu. Katakan. Tuhan yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk
persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Have a blessed week, everyone. Bye. Shalom. Happy Sunday semua. Happy Sunday. Mana suaranya Happy Sunday? Happy Sunday. Aku terberkati sekali ya, kemarin aku care di tempatnya Bilhan. Terus aku bagiannya dari 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. This blessing ya, kalau misalnya di iCare tempat Bilhan kemarin kita sharing di dalam situasi sekarang ini COVID yang mungkin sekarang kita di sini nggak gitu merasakan ya, kita di sini aman, tapi most of us our family in Indonesia. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita hanya bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan akan menyembuhkan dan melindungi keluarga kami, kita di Indonesia juga. Oke? Oke, sekarang kita mau doa persembahan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Tuhan, ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi karena semua ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di sini. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu, memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat persembahan ini, Kau yang akan memakai persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari teman-teman kita berdiri. Saya mengundang untuk berdoa Bapa kami. Oke. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu yang di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, biar kita siapkan hati kita saudara. Kita buka hati kita. Kita buka hati, kita berikan pada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita gunakan waktu kita kepada Tuhan hari ini. Berikan waktu buat Tuhan. Saat-saat teduh kalian, biar kita bisa menikmati kasih Tuhan malam hari ini. Dalam keadaan apapun kita hari ini, cuma Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah lagu ini bisa menjadi doa kita kepada Tuhan. Nyatakan dengan seluruh isi hatimu. Katakan tersungkurku, tersungkurku di kakimu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Takkan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya pikiranku, kehendak kami, kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu, bejana-Mu Tuhan, bejana yang indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi janji kita kepada Tuhan malam hari ini. Mumpung kita masih di awal tahun, katakan semua yang kita miliki, pikiran kita, kami serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kaulah hanya satu-satunya harapan kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami mau sebentar lagi mau masuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Kau tutup bungkus ya Tuhan, sekali lagi tempat ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan celebration kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang pakai terus ya Bapa, Pastor Gerald ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun disampaikan oleh beliau ya Tuhan menjadi rema bagi kami ya Tuhan, firman yang menusuk setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa. In Jesus name we pray, amin. Shalom semua, silakan duduk. Mari kita sambut langsung Pastor Gerald dari Auckland. Thank you all. It's good to be in the house of the Lord. Shalom semua. Apa kabar? Yeah. How are we all? Ada beberapa daripada teman-teman yang mungkin saya belum pernah ketemu. Let me introduce myself. Nama saya Gerald. Dan saya dari Auckland, dari IFGF Auckland, dan senang sekali saya bisa ada di sini ketemu dengan kalian semua. So I think it's good to be in the house of the Lord in Wellington. So how are you guys? I mean, how are we all as a Wellingtonians? You guys good? That doesn't sound good. Luar biasa, fantastis, ya gitu kalau misalnya. Apa kabar kalian semua? Baik? Oke. Luar biasa ya, super. Dengan arti kata saya mau just wanna remind you all, aku cuma pengen ingetin kalian semua bahwa we are very blessed and we are very fortunate that kita di New Zealand, salah satu negara atau kota, saya mau ingetin kepada kalian semua bahwa untuk bisa ada di rumah Tuhan seperti ini, bisa ada duduk seperti ini dan bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini, itu adalah berkat yang luar biasa. Karena banyak sekali tempat di luar sana seperti tadi I think Ebi mengatakan bahwa masih belum bisa. Bahkan negara dari mana kita berasal sekalipun, yaitu Indonesia, ada beberapa tempat yang salah satunya Bandung, kita udah sempat onsite, tapi di Bandung pun harus online lagi. So I just want to remind kalian semua, just want to remind you guys that it's a blessing to be in the house of the Lord. Amen? Katakan kepada kiri kanan, it's a blessing to be in the house of the Lord. Nah, bingung apa? Katakan pelan-pelan, nggak apa-apa, nggak harus ikutin saya. It's a blessing to be in the house of the Lord. Katakan kepada kiri kanan saudara. Amen. Alright, let's start. Chosen and destined. Saya ambil dari, seperti kalian semua tahu bahwa kita 1 bulan ini, kalian mungkin 2 bulan ya, Januari dan Februari, kita akan bicara tentang chosen and destined. Diambil dari 1 Petrus, sorry saya lupa itunya, 1 Petrusnya, 1 Petrus ayat yang pertama, tapi dari ayat yang ke-12 saya baca sampai ayat yang ke-16. Tapi kita semua sedang membahas 1 Petrus. So kalau misalnya kalian memang mau baca di rumah, baca untuk ayat-ayatnya, baca dari 1 Petrus. Di sini dikatakan seperti ini. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Kita baca sama-sama yuk, supaya jangan bengong terus ngeliatin saya doang gitu ya. Let's read it together. Saya percaya ini firman Tuhan, bukan cuma hanya buat saya, tapi ini firman Tuhan buat kita semua. Amen? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga
menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yang 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat ke-4, kecil banget. Ayat ke-15, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Alright, let's pray. Tuhan Yesus, kami sekali lagi mau menghadap kepadamu. Ajar kepada setiap daripada kami untuk mengerti betul bahwa suatu kehormatan kalau kami saat ini bisa ada di tempat ini, suatu kehormatan kalau Engkau telah memilih kami. Saya percaya bahwa Engkau memilih kami bukan karena untuk menyusahkan hidup kami, tetapi justru agar kami bisa mengalami kedahsyatan kuasa-Mu. Bantu kami untuk mengerti bahwa dipanggil itu bukan sekali lagi untuk bikin hidup kami repot, tetapi sebaliknya. Kami mau supaya di hidup kami yang mungkin sedikit berat ini, kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi dan melindungi, yang berkarya dalam kehidupan kami. Ajar kami, kasihi kami oleh kuasa-Mu Yesus Kristus. Thank you Lord, thank you Jesus. In the name of Jesus we give you praise, we give you thanks. Hallelujah. And all God's people say, Amen. 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 Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu. Thank you for your leader gitu ya, Simon and Silky, untuk giving me the opportunity to be di depan sini saat ini. Thank you so much. Let's just give a really big round of applause. Saudara, thank you juga to all the volunteers in the house. Kalian begitu luar biasa. Saya dari on behalf of IFGF Auckland bersama dengan teman-teman di Auckland, kita benar-benar bersyukur kalau kita punya brother and sister di Wellington. So once again, kalau misalnya kalian pas lagi main-main ke Auckland, don't be hesitate. You can contact us and then we can get in touch. So once again, thank you Simon for having me today. Saya mau mulai dari 1 Petrus tadi itu. Saya percaya bahwa dikatakan di situ bahwa kepada mereka telah dinyatakan bahwa bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani kamu. Nah, saya percaya bahwa setiap kali kita diingatkan, saya mau mengingatkan setiap daripada kita bahwa kita ada. Mungkin saudara-saudara berpikir bahwa kita ada untuk berhasil, ya saya tahu sekali lagi mungkin setiap daripada kita tapi sekali lagi saya mau ingatkan, di sini dikatakan dengan jelas bahwa kita ada karena ada orang lain di luar sana yang membutuhkan kita. Kita ada karena someone else out there need us. Dan ini dia kadang-kadang kita susah mengerti karena kita mungkin kita nggak akan ngerasa bahwa ya oke, maybe yes, no, gimana saya bisa jadi berkat buat orang lain, buat diri sendiri aja susah, buat sendiri diri aja sulit dan segala. Percaya saudara-saudara, let me start to hopefully saya bisa mungkin mengimplementasikan kepada saudara. Saudara, hidup saudara mau dimanapun situasi dan kondisinya, saudara akan terus ngalamin berasa hidup susah kalau saudara nggak keluar dari bubble itu. Tetapi ketika saudara keluar dari bubble itu, ketika saudara tahu bahwa hidup saudara diberkati dan hidup saudara bukan, masa sih diberkatin? Percaya saudara-saudara, kalau saudara ada di New Zealand saat ini sehat dan baik, saudara ada orang-orang yang diberkatin. Amin. Sekali lagi, sorry buat yang translator, saya tadi udah bilang tolong pelan-pelan, tapi ya udah saya hajar, I'm sorry. But anyway, I think you're done well, Andi, you will translate well. Anyway, saudara, kalau saudara bisa ada di New Zealand, saudara baik, dengan kondisi baik, saudara adalah orang-orang yang diberkatin. Amin. Nah, kalau sudah saudara bisa sadar, hopefully I pray saudara bisa sadar, saudara tahu bahwa lebih baik, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa lebih baik jadi berkat, lebih baik memberi, lebih baik melayani daripada dilayani. Dan saya berdoa, kalau saudara bisa sampai di posisi ini, saudara ditempatkan dimanapun, saudara akan mengucap syukur. Jadi saudara, once again, ini bukan hanya suatu himbauan, tapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bukan suatu, oh itu cara kiat-kiat hidup baik, bukan. Tapi Sang Pencipta saudara dan saya, ingat, Sang Pencipta yaitu Tuhan sendiri, Dia yang membuat saudara dan saya. Dia tahu cara bekerja otak saudara dan saya. Dan Dia tahu kalau saudara semakin mikir cuman what's in it for me,
saudara cuma akan tambah hidup berat dan berat dan berat. Mau diberkatin seberapa banyak pun, saudara akan ngerasa bahwa kurang dan gak cukup. That's why saya rasa it's amazing kalau kita bisa menjadi orang-orang yang dipilih, chosen and destined. Dan saya percaya, saya harap kalian semua mengucap syukur. Pertama, saya harap kalian semua bisa tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang dipilih. Saudara percaya kalau saudara orang yang dipilih? Katakan kepada kiri kanan, kamu dipilih. Kamu dipilih. Oke. Judulnya jadi dari hari ini, judul saya yaitu Ordinary to Extraordinary. Dari biasa menjadi luar biasa. Bukan saudara yang menjadi luar biasa. Listen. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa kita kadang-kadang, oh karena terima Tuhan kita dari ordinary menjadi extraordinary. Bukan sebenarnya, kita ordinary tetap ordinary, tapi kita punya Tuhan yang extraordinary. Sehingga apapun yang saudara lakukan itu menjadi extraordinary bukan karena saudara tetapi karena Tuhan. Amen. So, saya kemarin saya ada ayat satu ini yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 16. Yang A aja ya, dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya waktu baca firman ini terngiang-ngiang terus, saudara. Saudara bisa nangkep nggak? Kalau saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi mungkin saudara katakan, masa sih saya ada di tempat ini hari ini karena keputusan saya. Karena saya memang memutuskan tadi dengan akal sehat saya bangun, saya siap-siap dan saya mau ke gereja. Masa sih Tuhan yang pilih? Trust me, saudara nggak akan pernah punya keinginan itu kalau bukan Tuhan yang pilih saudara. Karena, tapi enggak, mungkin saya kepengen kesini karena saya ketemu teman, atau saya ketemu si ini, atau saya ketemu si itu, dan segala macam. Trust me, apapun reason saudara bisa mulai mendengar firman Tuhan, saudara bisa mulai tahu pengen cari Tuhan dan ada dalam kehidupan saudara. Keinginan saudara adalah orang-orang yang dipilih. Salah satunya juga selalu saya ingetin juga teman-teman di Auckland. Saudara percaya atau nggak percaya? Sekarang kalau saya tanya, saudara tahu nggak kalau saudara orang dipilih? Tadi katakan sekali lagi, ya pada ngerti. Tahu dari mana? Listen, saudara baca firman Tuhan dan saudara bisa mengerti firman Tuhan, saudara dipilih. Saudara mengerti hal itu? Amin. Trust me, percaya sama saudara. Saudara pernah nggak ketemu orang-orang di luar sana? S2, S3, pintarnya setengah mati dan segala macam dengan segala pintarannya. Baca Alkitab dibilang dongeng. Wah ini mah dongeng, ini mah zaman dulu. Mereka nggak bisa nangkap dan mereka nggak bisa ngerti. Saya sekali lagi, kita perlu berdoa buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihanilah mereka, please. You know, they need to be saved. Tapi saya juga kadang-kadang bingung, kenapa gitu loh. That's why saya percaya kalau saudara duduk di sini, saudara orang-orang yang dipilih Tuhan. Amen. Nah, akulah yang memilih kamu, dikatakan Tuhan Yesus sekali lagi dikatakan, aku yang memilih kamu. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara bahkan sudah dipilih sebelum orang tua saudara lagi mikirin mau buat saudara. Yang muda-muda doang yang ketawa, yang tua-tua enggak. Gini ya. Saudara ngerti? Ini ada yang kecil banget gitu di situ, dan itu lucu banget. Bahkan sebelum orang tuanya sedang memikirkan mau membentuk dia sudah dipilih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Saudara benar-benar saudara dipilih because He chose you, Dia pilih saudara. Dan ayat kelima dikatakan, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia memilih saudara, listen, tidak kepaksa. Saudara sekali lagi, saya mau himbau saudara, saya pengen saudara ngerti betul saudara, saya pengen saudara tuh benar-benar nangkep betul bahwa Dia mengangkat saudara menjadi anaknya dengan kerelaan hatinya dan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Dia angkat saudara bukan kepaksa. Ya udahlah, kasihan ini anak, aduh benar-benar udah ya kasihan sekali. Ya sudahlah, anak yang paling malang dan segala macam. Papa mama saya dari Malang gitu ya, tapi bukan Malang gitu. Tapi dengan arti kata benar-benar anak yang paling kasihan, paling botot, paling terbelakang, atau mungkin sekali lagi anak yang tidak direncanakan atau apa segala macam. Saudara boleh name it. Mungkin saudara pernah
berpikir bahwa orang tua saya nggak sayang saya, orang tua saya tidak merencanakan saya dan segala macam. Trust me, Tuhan telah memilih saudara dengan kerelaan kehendakan hati Dia dari sebelum saudara dipikir untuk dibentuk, dari saudara sebelum dibuat. Nggak tahu kalau misalnya ada yang senang nonton Netflix ya, saya nggak terlalu nonton Netflix, tapi istri saya suka dan kita waktu itu tiba-tiba ada satu film seri yang siapa yang udah nonton Blink Empire? Nah kan kalau bilang ngomong, weh, yang muda-muda pada senang semua. Kalau udah nonton, yang tua-tua mungkin itu apa ya? Nggak ada mungkin kayak ini, tapi mungkin kalau yang belum nonton silakan, tapi nggak terlalu ada faedahnya sih sebenarnya. Jadi Blink Empire is basically di situ ada sebuah ada sebuah film seri di mana itu orang-orang Asia yang salah satu kaya sekali di Amerika, orang-orang kaya Asia yang ada di Amerika. Dan tiba-tiba ada salah satu, menurut saya mungkin hostnya atau salah satu yang membawa acara terutamanya. By the way, siapa? Tadi ada yang angkat tangan. Ada yang udah nonton belum? Ada yang nonton belum? By the way, ya udah nonton ya gitu ya. Yang mungkin yang udah para senior, by the way nggak dosa kalau nonton Netflix, silakan kalau misalnya kalian mau nonton gitu ya. It's entertaining gitu ya. Ada satu nama, salah satu orangnya yang hostnya itu Kevin gitu. Nah, tiba-tiba di sini ada satu seri di mana dia mengatakan bahwa dia adalah orang Korea yang diangkat anak, yang diadopt oleh orang Amerika. Jadi dia orang Korea sebenarnya, 70 something persen atau pokoknya dia orang Korea. Dan kemudian dia diangkat anak oleh keluarga Amerika. Dan yang menarik ini, saudara-saudara, listen, yang menarik adalah ini. Orang Amerika ini sebenarnya sudah punya anak kandung. Dan kemudian dia memutuskan untuk mengangkat Kevin sebagai anak adopsi. Ada satu perikop yang membuat saya, meskipun dari semua yang tidak terlalu banyak faedahnya, tetapi ada satu yang perikop yang tiba-tiba Kevin ini mengatakan seperti ini, I am grateful, aku bersyukur karena sekali lagi, kalau saudara yang ada di tempat ini semua, bagi saudara yang orang tua, siapa yang ada orang tua di tempat ini boleh angkat tangan, oke, orang tua gitu ya. Kalian nggak punya pilihan anak kalian siapa. Gitu. Jadi waktu kalian tiba-tiba mungkin mama-mama mengandung punya anak, nggak bisa milih tuh, aku mau anaknya bule gitu. Once again, itu skandal kalau tiba-tiba kalian dua-duanya Asia keluarnya bule. Anyway, tapi kalau sekali nggak punya pilih, sekali lagi, yang anak-anak di tempat ini boleh angkat tangan, anak-anak semua ya semua anak-anak, nggak ada yang angkat tangan lagi, padahal saya heran sama kalian, berarti ada yang tidak mengakui orang tuanya. Anyway, kita semua anak-anak gitu ya. Nah, apalagi anak-anak, gak ada pilihan mau orang tua siapa. Tetapi dia mengatakan, I am grateful bahwa orang keluarga Amerika ini mengangkat aku secara sukarela karena gak ada, sekali kalau misalnya dia belum punya anak atau segala macam, ya mungkin ya dia cari anak untuk adopt anak segala macam. Mereka dengan sukarela, mereka sebenarnya gak harus angkat anak, tapi mereka adopt someone from Korea, dari Korea untuk menjadi anak mereka, sehingga Kevin ini dari yang tadinya nggak tahu, bahkan ketika dia cari tahu siapa papa mamanya, dan ada kemungkinan papa mamanya nggak pengen dia ada ceritanya segala macam, tetapi dia diangkat dan dia disayang dan dia dikasihin sehingga dia punya masa depan. Amen? Sorry, bukan amin sama Kevin ya sih, tapi anyway, saya cuma mau pasien kepada saudara diangkat anak oleh Tuhan secara sukarela, supaya cara berpikir saudara berubah, cara hidup saudara berubah, cara ini saudara berubah, sehingga saudara punya masa depan. Amen? Are you alright? Saya terlalu keras ya, munduran dikit ya. Saya jadi amin? Amin. Nah ini I do really pray supaya saudara bisa sadar betul. Susah saudara kalau saudara susah untuk bisa mengucap syukur kalau saudara nggak sadar bahwa kalau tanpa Tuhan, hidup saudara sebenarnya akan amat sangat berat. Tapi sekali lagi kita di New Zealand, nggak
Ada Tuhan nggak ada Tuhan mungkin sama aja sih. You know, apa bedanya sih? Ada nggak ada Tuhan? Is it any different? Makan kita nikmat, udara enak, rumah semua baik dan segala macam, kerja dan negara udah di ini. Trust me. Saya berdoa saudara bisa terbuka dan mengerti betul. The different bukan yang saudara lihat di luar. The different is inside of you. The different is inside. Orang di luar sana banyak yang punya segala-galanya, tapi dia selalu ngerasa kurang. The different is inside. Saudara nggak bisa lihat. Saudara ketemu mereka sesenyum, senang dan segala macam sukacita. Siapa yang bisa lihat hatinya? Kalau benar-benar hatinya lagi remuk, nggak heran. Akhirnya banyak dari mereka punya segalanya, tiba-tiba they commit suicide. Why? Kenapa? The different is inside. Trust me, kalau saudara dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan sayang sama saudara dan Dia mau dari dalam saudara bisa mengerti saudara adalah orang-orang yang diangkat anak-anak oleh Dia secara sukarela. So, saya percaya kita dipilih karena poin saya yang pertama, chosen to be proven. Dipilih karena untuk dibuktikan. Dibuktikan apa sih? Bukan untuk dibuktikan siapa kita, listen, tetapi Dia mau membuktikan lewat kita siapa Dia. Amen? Dia mau membuktikan lewat kita siapa Dia. Tapi kadang-kadang kan kita dengan ego kita maunya siapa saya, siapa kita. Tetapi Dia maunya supaya setiap daripada kita sadar betul Dia luar biasa, Dia pakai kita sehingga dari ordinary menjadi extraordinary. Mungkin boleh pinjam itunya. By the way, kalau misalnya sendirian, are you sure you okay with by yourself, bro? Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. By the way, teman-teman di Wellington, luar biasa. Saya kemarin nyusahin, saya minta boleh nggak ini? Saya tadinya mau minta perahu, saudara-saudara. Nggak ada perahu, adanya kolam baptisan, jadi it's alright. Lukas 5 ayat 2-3 mengatakan seperti ini. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ianya siapa? Ianya Yesus. Itu Yesus. Yesus melihat, dan ini Yesus belum ngirim murid-muridnya. Jadi murid-muridnya masih kerja, jadi nelayan dan segala macam. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun sedang membasuh jalannya. Jadi lagi bersihin. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Nah, saudara, saya mau saudara supaya bisa, saya pengen saudara pakai imajinasi saudara. Saudara coba pikirin. Yang minta ini siapa? Yesus, ya kan? Nah, sebenarnya Yesus adalah anak Tuhan yang punya segala-galanya. Betul? 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 Dia yang punya bumi ini. Betul? Betul. Dia perlu nggak minta tolong sama Simon pinjam perahunya? Perlu atau enggak? Hah? Perlu. Misalnya perlu atau enggak? Sebenarnya perlu atau enggak? Nggak perlu. Dia jalan di atas air aja bisa. Misalnya, thank you tapi udah jawab. Saya lebih senang begitu. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena sebenarnya Tuhan Yesus benar nggak? Lebih keren mana? Dia naik atas perahu, dia ngajar di atas perahu, atau lebih keren dia jalan di atas air? Benar, sebenarnya dia jalan di atas air kan? Dia jalan di atas air, dia nggak perlu perahu, dia ngajar, dan semuanya akan wow, ini Yesus yang kita agung-agungkan, semuanya percaya, dan akhirnya enggak. Tapi dia memakai someone yang namanya Simon yang waktu itu punya perahu, ada dua perahu, dan dia pilih yang Simon punya untuk mengajar orang-orang di sekitar situ. Aneh nggak? Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia butuh saudara dan saya. Dia butuh saudara dan saya untuk supaya dia bisa menyampaikan, untuk supaya dia bisa mengajar. Is it something yang ayo guys boleh mulai berpikir ada sesuatu yang aneh? Apakah Tuhan Yesus yang membutuhkan Simon? Apakah Tuhan Yesus yang membutuhkan perahu Simon? Listen. Apakah Tuhan Yesus yang membutuhkan perahu Simon? Enggak sebenarnya. Kalau Tuhan Yesus nggak membutuhkan perahu Simon, berarti kita ada punya cerita kedua. Yaitu apa? Tuhan Yesus yang mau menunjukkan kepada Simon
siapa dia. Betul? Betul? Dengan arti kata gini, Simon, aku pinjam perahu kamu. Lah, ini baru diberesin. Ini dia udah, kalau saudara baca di ayat ini, perikop ini, sebelumnya yaitu perikop di mana dia udah mau menjala ikan, saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang udah kerja keras gitu ya, mereka udah kerja keras, coba nangkep ikan semalam-malaman, nggak dapat apa-apa, bener-bener nggak ada, misalnya saya nggak produktif tadi malam, terus baru balik, baru botnya dibersihin, baru jalannya dibersihin, dia lagi bersihin jalannya segala macam, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, aku mau pakai perahu kamu lagi dong ke sana. Ya ampun Tuhan, repot deh, bikin hidup susah deh, udah deh, ribet tau gak sih? Misalnya ya, aku kasih ini rada-rada pelayanan, ribet lah pelayanan, ngapain sih pelayanan? Sekali lagi, supaya saya ada poin yang saya pengen saya sampaikan kepada saudara. Pelayanan, apakah saudara pelayanan karena Tuhan yang membutuhkan saudara, atau saudara yang membutuhkan Tuhan? Amen. Nah, dari si cerita ini, setelah Tuhan Yesus pakai perahu Simon, saudara listen. Dari saat itu adalah saat paling pertama Simon mulai ikut Yesus, dan dia gak pernah tahu what happen next. Bahwa sekali lagi 3 tahun kemudian dia akan ikut Yesus dan jadi murid Yesus, dan dia bisa melihat ini orang yang pinjam perahunya, dia adalah orang yang akan menyelamatkan dunia, saudara dan saya. Come on. Saudara mulai nangkap maksud saya? Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, God is good. Nah, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Ko Herman gitu, luar biasa, thank you so much for having me, Ko Herman. Dan dia juga mengatakan bahwa siapa yang pernah nyangka New Zealand zaman dulu waktu Ko Herman pindah gitu ya, udah dari tahun 90-an pindah New Zealand, orang semua bertanya-tanya, New Zealand di mana? Amerika saya tahu, Australia saya tahu, New Zealand di mana tuh? Hampir kepreset mungkin padahal paling dekat ke surga gitu. Menurut saya sih New Zealand paling dekat ke surga ya. Pemandangannya bagus banget. Anyway, jadi promosi. Tapi sekali lagi, dulu orang nggak ada yang tahu dan nggak ada yang pernah juga kepikir mau ke New Zealand. Saat ini siapa yang nyangka? Semua orang tahu New Zealand yang paling aman, mereka mau pindah ke sini. Sorry itu saya telat gitu. Anyway. Ya, tapi anyway itu urusan imigrasi. But you don't know siapa yang nyangka. Simon waktu pinjemin perahu ini ke Yesus, untuk hari itu dia ngajar, dia kira cuma sekali one off minjemin, habis itu Yesus turun. Siapa yang nyangka 3 tahun kemudian tiba-tiba dia jadi ikut Yesus. Bukan 3 tahun, saat itu habis itu dia katakan, kamu ikut jadi murid aku. Siapa yang nyangka 3 tahun dia berjalan bersama dengan Yesus, hidupnya dirubahkan, dan akhirnya dia benar-benar, sekali lagi saudara-saudara, nanti saya cerita sedikit siapa Simon. Saudara, sekali lagi, kalau saudara merasa bahwa saudara orang yang temperamen, gampang marah, trust me, saudara nggak ada apa-apanya sama Simon. Ini Simon yang nantinya diganti namanya jadi Petrus di atas batu karang ini. Dan ini adalah orang yang sama yang waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia potong kuping orang. Siapa yang pernah marah sampai potong kuping orang? Jangan angkat tangan. By the way, nanti kalau saudara angkat tangan, saya mungkin Pak Pendeta Simon boleh berdoakan buat saudara. Tapi saya percaya, salah satu menurut saya temperamen. Tapi semarah-marahnya saya nggak pernah kepikir saya potong nih kuping nih orang gitu. Nah ini orang motong kupingnya orang, saudara-saudara. Benar-benar, dan udah gitu, udah jadi murid lagi, udah ikut Yesus lagi, udah ikut Yesus yang katanya udah, tapi masih marah dan motong kuping orang. Tapi saya percaya ada perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam diri Simon Petrus ini, yang ternyata ketika dia meminjemin perahunya, ketika dia meminjemin waktunya, ketika saudara pelayanan, ketika saudara memberikan talenta saudara, ketika saudara memberikan kemampuan saudara, saya percaya bukan Tuhan yang diuntungkan, saudara dan saya yang diuntungkan. Amen. Come on. Yang jawab cuman yang Pak Pendetanya yang di depan, yang saudara, I really wanna encourage you. Karena saudara-saudara sering daripada kita, aduh pelayanan udah lagi, hidup saya ribet, hidup saya susah. No, ini saudara, you miss a lot of things. Katakan kepada kiri kanan, you miss a lot of things. Waduh, ngomongnya jadi kayak nggak enak kan. You miss a lot of things. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi sedikit ya. Jangan ditiru.
Waktu gereja, by the way saya mulai tahun 2007. Waktu itu saya masih umur 20-an gitu ya. Saya mulai IFGF dari Auckland. Dan waktu itu saya masih hijau banget, masih umur 20-an, saya nggak ngerti apa-apa. Nggak pernah terpikir untuk jadi hamba Tuhan, nggak pernah terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Seperti saudara tahu ceritanya, saya nggak usah ceritain lagi karena waktunya juga udah nggak ada. Papa saya memang hamba Tuhan, tetapi saya itu nggak karuan, nakalnya nggak karuan. Tapi tahun 2007 saya ngambil keputusan untuk memulai di Auckland. Waktu saya mulai di Auckland, ada masa-masa di mana, listen, waktu saya mulai di Auckland, ada masa-masa di mana saya semua sendiri. Saudara, mungkin kalian juga mungkin ada beberapa ada yang tahu. Saya buka pintu sendiri, saya asyar orang sendiri, saya main musik, main gitar sendiri, khotbah sendiri, selesai sendiri. Udah gitu. Yang untung ada Pastor Denny. Kalau saudara belum kenal Pastor Denny yang udah pindah ke Christchurch, ada dia sama-sama, tetapi dia yang masakin. Saya nggak bisa masak. Kalau saya masak, saya tahu semua berjatuhan di kiri dan kanan saya gitu ya, sakit perut. Dengan arti kata dia yang masakin secara makanan dan segala macam. Tapi saya waktu itu benar-benar semua saya sendiri. Dan listen, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ada satu momen di mana saya berasa bahwa wow, ini kalau misalnya sampai nggak ada saya, ini gereja kayaknya bisa-bisa nggak jalan. Bisa-bisa nggak jalan. Ada momen itu karena benar-benar semuanya saya sendiri, dari buka pintu, dari ini, udah gitu persepuluhan jaga saya sendiri, yang bayar gereja saya sendiri, semua sendiri pokoknya. Sekali lagi jangan ditiru, bukan saya nggak. Nah, minggu depan kita ulang tahun yang ke-14. So we gonna celebrate our anniversary for 14 years. Saudara, listen. Pemikiran saya itu yang tadi saya katakan sebenarnya benar atau salah? Please be honest. Benar atau salah? Salah, thank you. Thank you, ada yang honest. Kalau ada yang ngomong bener, berarti saya mesti ngulangin lagi supaya saudara nangkep. 14 tahun kemudian, saya baru tahu bahwa kalau nggak ada saya, gereja ini bukan nggak jalan. Tapi kalau nggak ada gereja ini, saya nggak jalan. Saudara ngerti maksud saya? Saudara ngerti maksud saya? Dengan arti kata, saya waktu itu mikir, wah, ini nggak ada gua, bubar. Trust me, setelah 14 tahun kemudian saya ngalamin, saya baru tahu kalau nggak ada gereja ini, hidup saya bubar. Untungnya di siapa? Di gereja atau di saya? Untungnya di siapa? Di gereja atau di kita? Di kita. Trust me saudara-saudara, saya tahu siapa saya. Bahkan sekali lagi, meskipun saya juga, Tuhan lebih tahu siapa saya. Saya orangnya temperamen, bener-bener temperamen. Bukan berarti saya waktu jadi hamba Tuhan udah perfect. Saya sering marah sama istri. Saya tahu 14 tahun kemudian, kalau nggak ada gereja ini, mungkin perkawinan saya udah bubar. Trust me. Karena apa? Saya tahu siapa saya. Saya gampang marah. Bukan berarti saya nggak pernah marah. Sampai saat ini saya masih coba untuk mau berubah, untuk bisa lebih baik sama istri saya, untuk lebih baik sama anak-anak saya gitu ya. Tetapi saya tahu betul bahwa 14 tahun ini bukan gereja yang membutuhkan saya yang butuh gereja. Amen. Come on. Ini saya bicara sama saya sendiri atau saya bicara? Are you guys alright? Do you learn something? Nah, sekali lagi, waktu ini saya udah ditaruh sampai lupa nih. Waktu Simon Petrus, waktu Tuhan masuk ke dalam boat ini, apakah sebenarnya Tuhan membutuhkan boatnya atau Tuhan mau menunjukkan kepada Simon? Yang tadi saya katakan, sebenarnya Tuhan waktu memakai boat ini, itu sebenarnya Tuhan yang mau menunjukkan bahwa Simon, aku yang memilih engkau karena aku yang mau menunjukkan kepadamu bahwa 3 tahun kemudian ke depan kamu akan belajar banyak dari aku, dan juga for the rest of your life I will be with you, I will go with you, I will make you the fisher of men. Dan sekali lagi, daripada kamu cuma mancing, cari ikan, terus udah gitu bersihin jalan, terus pulang. Sekali lagi, nggak ada yang salah jadi nelayan. Tetapi kalau cuma itu, saudara akan cuma hidup bosennya cuma begini-begini doang. Tetapi ketika dia mau dipakai Tuhan, dia tahu bahwa dia nggak tahu tadinya. Tetapi setelah dia mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia, hidup dia berubah 180 derajat. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, yes, my life is full. Amen. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Are you guys alright? Dan yang kedua, saudara-saudara, yang saya mau ambil yaitu
bahwa boat ini, by the way, ini anggap aja saudara, gambarin aja ini boat ya. Ini plastik memang. Tetapi kalau sebenarnya boat sesungguhan gitu ya, boatnya sebenarnya terbuat dari apa? Rata-rata waktu zaman Simon ya, itu terbuat dari kayu. Sebenarnya terbuat dari kayu boatnya. Dan udah gitu kalau misalnya memang terbuat dari kayu, kita tahu betul bahwa sekali lagi, hey, Tuhan perlu mata pencarianku, Tuhan perlu ini pekerjaannya Simon. Ininya Simon. Dan dia bilang, Tuhan, ngapain Tuhan perlu pakai pekerjaanku dan segala macam. Sekali lagi, kita kadang-kadang merasa bahwa kita bisa bekerja, kita bisa nangkap ikan, kita bisa jualan ikan, kita bisa sukses, kita bisa makmur, kita bisa segalanya. Itu karena kekuatan kita, itu karena kemampuan kita. Listen, saudara-saudara, saya mau ingetin bahwa boat ini dibentuk dari kayu. Dan kayu itu, sekali lagi, siapa yang bisa buat kayu? Saudara, listen, are you guys alright? Siapa yang bisa buat kayu? Kayu asalnya dari pohon. Siapa yang bisa buat pohon? Pohonnya yang bikin Tuhan. Jadi kalau saudara merasa bahwa ini semua kekuatan saya, trust me, ujung-ujungnya apapun yang saudara kerjakan, Tuhan yang mengizinkan saudara bisa berkreasi. Boleh buka quote-nya, yaitu jika Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu tumbuh di tanah itu bisa terjadi, maka kita semua pun gak bisa berkarya. Mungkin ada yang punya toko, ya tadi yang ngobrol, ada yang punya toko fish and chips. Alright, ikannya dari siapa? Kalau bukan Tuhan yang menumbuhkan ikan sama ikan gitu. Saudara-saudara bisa punya ikan laki, saudara bisa punya ikan perempuan gitu. Saudara pelototin sampai bejedol kali, kalau nggak bisa, kalau itu ikan tidak beranak, mau apa yang mau dijual? Akuariumnya. Saudara ngerti bahwa apapun yang saudara kerjakan, saudara bisa bilang, tapi ini kemampuan saya, tapi ini kepintaran saya, tapi ini bisa saya, tapi ini saya nggak ada. Trust me, Tuhan izinkan saudara bisa berhasil, Tuhan izinkan saudara bisa, karena apa? Bahan dasarnya pun, apapun itu Tuhan yang berikan. Dan itu baiknya Tuhan. Saya mau mengingatkan, itu baiknya Tuhan, yaitu baik saudara percaya Tuhan atau saudara nggak percaya Tuhan. Karena Tuhan sudah janji, Dia akan memberkati manusia ketika 7 hari. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tanaman, ada ini. Sehingga Tuhan nggak bisa mengatakan bahwa kamu jahat sama aku, kamu nggak dapat ini, kamu ini. Enggak. Tuhan nggak bisa memungkiri perkataannya. Sehingga bulan, bintang, malam, terang, pagi, siang, malam, semuanya tetap berjalan. Tumbuhan, pohon tetap ada. Dan ikan dan segala tetap beranak dan semuanya bisa tetap diproduksi. Karena apa? Karena janji Tuhan kepada manusia, Dia mau memberkati saudara dan saya. Amin. Come on. Saudara mengerti maksud saya? Saya ada salah satu ilustrasi yang mengatakan seperti ini, bahwa akuarium atau kolam, ya kolam itu ada ikannya. Saudara jangan kebalik. Jadi sekali lagi, kadang-kadang ikan ngerasa bahwa ikan, yaitu kalau kolam tanpa ikan, wah jadi boring gitu ya. Padahal siapa yang butuh siapa? Ikan butuh air atau air butuh ikan? Ikan butuh air. Mantap nih, berarti masih dengerin semua, nggak mikir nanti malam mau makan apa gitu ya. Nah, satu lagi, ada pohon ditanam di tanah. Jika ada seed, ada buah dan ada gitu, ada tanahnya, ada pohonnya sehingga pohonnya bisa tumbuh. Udah gitu, jadi kalau misalnya pohonnya dicabut, tanah tetap tanah. Kalau pohonnya dicabut, pohon apa? Mati. Jadi siapa yang butuh siapa? Pohon butuh tanah. Ikan tadi juga, ikan diambil dari air, ikannya mati. Airnya tetap air, ikannya mati. Kita butuh Tuhan. Listen, saudara apa maksud saya? Kita butuh Tuhan. Saudara, kalau saudara cabut Tuhan dari kehidupan saudara, Tuhannya saudara cabut, kira-kira siapa yang mati? Kita. Tuhannya bakal tetap Tuhan, gak jadi masalah. Tuhannya tetap Tuhan. Kitanya pura-pura hidup. Saudara ngerti maksud saya? Kitanya pura-pura hidup.
Ditutupin dengan apa? Dengan segala kepunyaan, dengan segala kebisaan. Yes, aku bisa. Ya, aku bisa. Ya, aku nggak perlu Tuhan dan segala. Trust me, you dying inside. We are dying inside. Saya berkata bahwa saya butuh Tuhan. This is why. Kalau Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu tumbuh secara ini dari kita yang sebenarnya nggak bisa berkarya. So, the extraordinary is Tuhan. Kita just ordinary, tapi Tuhan mau menunjukkan, Tuhan mau memakai kita, bahwa menunjukkan Dia yang extraordinary through us. Simon sekali lagi dikasih kapal ini selama ketika dia minjemin kepada Yesus, bukan berarti Simon yang hebat karena dia bisa punya kapal. Tuhan, ini nih, aku bisa main musik, aku bisa main ini. Bukan mereka yang punya yang hebat, tetapi Tuhan yang mau pakai kehidupan kita supaya Dia mau nunjukin aku yang luar biasa melalui talenta kamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. God is good. Yang kedua, chosen to be impactful. Kenapa kita sekali lagi dipilih? Karena kita dipilih untuk berdampak. Karena kita sekali lagi dipilih untuk, kalau saudara nggak ada dampaknya, trust me, saudara akan merasa bahwa hidup ini ya begini-begini aja. Dari saudara muda, saudara waktu itu punya goal, pengen bisa tinggal di New Zealand, pengen dapat PR di New Zealand. Akhirnya ketika saudara melakukan segala-galanya dan segala macam, ketika saudara bisa dapat PR di New Zealand, kok di New Zealand begini-begini aja. Kalau saudara nggak ngerti betul why, maka saudara that's why mungkin ya udahlah, mungkin di New Zealand begini-begini aja, aku balik ke Indonesia. Akhirnya di Indonesia begini-begini aja, aku balik New Zealand. Mau di mana saudara-saudara? Indonesia, New Zealand, Indonesia, New Zealand. That's the thing. Karena saudara menjalani bukan apa yang seharusnya saudara jalani, sehingga saudara bingung. Jadi saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara ditempatkan, saudara tahu betul saudara dipanggil untuk berdampak. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan seperti ini yang tadi saya katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Waktu Tuhan Yesus memilih perahunya Simon, Tuhan Yesus dari 2 perahu, Dia pilih Simon. Dia pakai perahu Simon. Dia mau Simon belajar dari dia. Bukan karena dia butuh perahunya Simon, tapi dia tahu bahwa Simon yang butuhin Yesus, bahwa kita yang butuh Yesus, bukan Yesus yang butuh kita. Nah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Listen, kenapa kita dipilih? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Baca yang selanjutnya. 1, 2, 3. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kita paling senang cuma baca yang bagian akhirnya doang. Supaya apa yang diberikannya kepadamu. Haleluya, saya mau yang itu, saya mau yang itu. Baca atasnya, baca atasnya. Bahwa ketika saudara dipilih sama Tuhan, ketika saudara chosen and destined oleh Tuhan, dikatakan bahwa saudara dipilih agar saudara menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Listen, fruitful, berbuah. Sekali lagi, kenapa? Karena Tuhan tahu. Dia yang menciptakan saudara, Dia tahu gimana cara berpikir kita. Sedangkan kalau kita tidak menghasilkan buah, saudara ngerasa, apa untungnya buat aku, apa untungnya buat aku, apa untungnya buat aku. Saudara mau punya segala-galanya, saudara tetap aja kecewa. Saudara nangkap maksud saya? Saudara kerja keras, saudara bisa punya segalanya, saudara bisa punya rumah, punya boat, punya mobil, you can have anything in this world. Kalau saudara nggak ngerti tentang yang satu ini, saudara, apapun itu saudara bisa merasa kecewa. Tapi Tuhan katakan, you know what? Berbuah. Aku memilih kamu. Tuhan yang naik ke atas boat kamu. Tuhan yang naik ke atas boat kita. Tuhan yang pilih kita. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita supaya kita bisa tahu perjalanan hidup kita, yaitu untuk kemuliaan namanya. Nah, dengan arti kata, ketika kita berbuah, ketika kita menghasilkan buah, baru Tuhan mengatakan supaya apapun yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu. Tetapi kamu harus apa dulu? Berbuah dulu.
Karena sering kita dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita minta sebagai orang percaya Tuhan, kalau saudara nggak berbuah nggak bisa. Karena apa? Listen, kalau saudara nggak ngerti konsep berbuah ini atau menjadi berkat buat orang, nanti saya akan sebut menjadi terang dan garam. Kalau saudara nggak ngerti konsep ini, yang saudara minta itu keinginan daging saudara dan saya. Udah rumah satu, pengen 2. Udah mobil satu, pengen 3. Jangan, udah istri satu, tetap 1, gitu ya. Saudara ngerti maksud saya? Tapi ketika saudara sudah berbuah, ketika saudara telah memberikan, saudara menjadi berkat buat orang lain, baru Tuhan katakan minta apa saja maka aku akan berikan kepadamu. Karena apa? Saya yakin cara berpikir saudara dan saya berubah ketika kita jadi berkat buat orang. Permintaan kita beda. Bukan minta untungnya buat gue, bukan minta untungnya apa buat aku, bukan. Apa yang bisa aku kerjakan buat orang, jadi berkat buat orang. Ketika aku minta Tuhan, beri aku kemampuan gimana aku bisa jadi berkat buat dia. Kira-kira kalau permintaannya seperti itu, apa Tuhan gak turutin? Amin. Come on, come on. Ayo guys, alright, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ayo, come on, come on. Ayo guys, have something. Mungkin saudara udah tahu ini, tapi apakah menggelitik di kepala saudara, di hati saudara, dari sini ke sini gitu ya? Hopefully saudara menggelitik di hati saudara. Jadi kalau saudara pulang, karena kalau di sini nanti ditawarin makanan, kemarin udah lupis gitu, enak banget ya. Begitu makan lupis hilang semua nih yang tadi dikhotbahin. Tapi kalau di sini, kalau nempel di hati, saudara pulang ke rumah, saudara mau tidur pun itu akan terngiang-ngiang terus dalam kehidupan. Tuhan, aku tahu aku dipanggil di dunia ini ternyata untuk jadi berkat. My purpose in this life to be a blessing for others. Jadi saudara, dimanapun saudara ditempatkan, mau di New Zealand, mau saudara ternyata harus pulang ke Indonesia sekalipun, saudara dikirim ke Afrika sekalipun, saudara nggak gampang kecewa. Berat iya, listen, dipilih sama Tuhan. Simon ketika dipilih sama Tuhan, kehidupannya berat atau enggak? Berat. Berat sekali dia. Tapi apakah dia kecewa? Enggak, dia tetap ikut Yesus sampai mati. Amen. Jadi sekali lagi saya bilang, di sini 1 Petrus kemarin kita juga belajar, berbahagialah kamu jika kamu jatuh ayatnya yang ke ini, berbahagialah kamu jika kamu ada di dalam berbagai penderitaan. Aneh banget. Tetapi sekali lagi, kenapa kamu berbahagia? Karena kamu tahu, sekali lagi Tuhan yang mengizinkan penderitaan itu terjadi agar kamu terus naik dan gak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan karena supaya kamu menderita dan segala macam, tapi itu intinya. Matius 5 ayat 13 dan 14 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Garam itu fungsinya mengawetkan atau preserve. Dan listen, saya cuma mau ngingetin aja. Nanti saya mau mengingetin yang kedua, yang selanjutnya, tapi saya ingetin di sini. Garam nggak pernah bisa sendirian. Benar? Ada yang pernah makan garam 1 butir? Nggak, cobain aja. Ya asinnya dikit gitu. Garam nggak pernah bisa sendirian. Garam harus banyak, rame-rame, supaya bisa mengasinkan something. Itu yang pertama. Yang kedua, garam itu preserve. Dan saya percaya semakin banyak kita mengerti kejadian ini, semakin banyak kita ikut Tuhan, semakin kita benar-benar connect sama Tuhan, dunia ini sekali lagi, Yesus telah bilang, Tuhan telah bilang sampai kitab Wahyu bahwa dunia ini akan kacau balau. Tetapi at least karena ada kita, ada garam, ada yang preserve, sehingga kacau balaunya mungkin nggak secepat, atau sekali lagi karena ada kita, ada hal-hal yang mestinya tadinya cepat rusaknya, tetapi jadi lebih lambat rusaknya. Saya berdoa itu adalah saudara dan saya, amin. Bahwa kalau memang ada yang saudara tahu mau jadi cepat, mau jadi merusak gitu ya, bukan ada saudara jadi tambah lebih cepat rusaknya, please jangan. Katakan, kamu garam. Tahu fungsinya garam? Untuk mengawetkan. Jadi kalau ada something yang udah mau rusak, dekat-dekat sama saudara tambah rusak, berarti masih mesti belajar lagi. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang mau rusak, terus ada karena saudara jadi diperhambat, saudara garam. Karena saudara membawa kebenaran itu. Karena saudara membawa satu kebenaran itu di dalam kehidupan saudara. Nah, saya percaya bahwa yang kedua, kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah,
Saya percaya terang itu apa? Bahwa terang itu ada light, ada path. Nah, tadi saya tanya sebenarnya, bisa nggak? Kemarin di Oakland, ini saya matiin semua. Nggak tahu kalau misalnya dimatiin semua, lampunya dan segala macam. I don't know, ya cuma di depan. Nggak mungkin bisa gelap lah. Anyway, siapa yang takut gelap di tempat ini? Mungkin ada beberapa yang nggak apa-apa gitu ya, mungkin malu dan segala macam. Saudara-saudara, kemarin gitu ya, waktu kita gelapin satu gedung, siapa yang tadi mau lari? Sebenarnya, siapa ya kan, karena itu kan, siapa yang ngerasa nggak nyaman di dalam gelap? Misalnya, ini bukan jebakan Batman, bukan pertanyaan jebakan Batman, tetapi Tuhan mengatakan, listen, Tuhan mengatakan, saudara, kalau memang saudara dalam kegelapan, Tuhan nggak mengatakan carilah terang. Saudara ngerti maksud saya? Jadi dengan arti kata, kalau kondisi saudara gelap, saudara jangan lari terus cari di mana terang. Bukan. Jadilah terang. Amen? Are you guys alright? Kalau memang situasi, sekali lagi, Tuhan nggak bilang saudara nggak pernah ditaruh di tempat gelap. Ada kemungkinan saudara ditaruh di tempat gelap. Tapi jangan jadi saudara yang takut. Jangan kita yang takut. Tapi Tuhan menghimbau setiap daripada kita, jadilah terang. Kita yang mesti menjadi terang di dalam kegelapan itu. So, once again, aku berdoa setiap daripada kita di tempat ini, kita tahu betul, meskipun kecil, hanya sendiri, dan mungkin nggak ada, tapi nggak ada impactnya. Trust me, semakin gelap keadaannya, listen, saudara mungkin pernah ngalamin ini. Kalau misalnya di luar sana, saudara ngobrol sama teman-teman, aduh, ini semua jelek lah, ini semua pesimis lah, ini semua pandemik lah, ini semua nggak karu-karuan, 2020 serem banget dan segala macam. At least saudara bisa ada di situ, jangan ikut sama mereka, tapi memberikan pengharapan. No, saya percaya 2021 akan lebih dahsyat dari 2020. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nggak biasa tepuk tangan ya, kayaknya bingung ya. Saya nggak apa-apa sih kalau kalian mau tepuk tangan, mau dan welcome. Saya semakin kalian aktif, saya lebih senang sebenarnya. Kalau nggak, saya akan lama banget bisa. Saya ketinggalan pesawat nggak masalah sih, cuman bisa sampai jam 10 nih kalau. Ada yang jam 10, nggak lucu nih, bercandanya nggak lucu kan. Anyway, that's the thing. Nah, saudara, saya percaya menjadi garam dan menjadi terang, jangan sendirian. Jangan sok heroik. Because satu lagi, Tuhan mau memakai kita juga sama-sama supaya kita bisa membuat dampak untuk dimanapun di lingkungan kita. Saya mau tutup dengan sebuah cerita ini, ilustrasi saya terakhir, Markus 6 ayat 7, bahwa di sini dikatakan, yang tadi saya bilang, jangan sendiri. Katakan kepada kiri kanan, jangan sendiri. Jangan sendiri. Markus 6 ayat 7 dikatakan bahwa ia memanggil ke-12 muridnya, mengutus mereka berberapa? Berdua-dua. Oke, kita baca lagi yuk sama-sama yuk. Kayaknya ada yang udah mau makan malam nih. Anyway, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Mungkin saudara pernah baca ayat ini sebelumnya. Oh iya, kalau dipanggil Tuhan Yesus, if you are a chosen one, if you are, saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, saudara gak dipilih sendiri, saudara dipilih berdua-dua. Ini di 12 murid dan di 70 murid, Tuhan Yesus pun mengatakan seperti itu. Jangan sendiri, selalu berdua-dua. Alright? So bagi semua yang pelayanan di tempat ini, jangan pernah merasa bahwa aduh berat hidupku sendiri. That's why share with your leader, share with someone that ini. Sekali lagi, bukannya bebannya, listen, bukannya bebannya ini pokoknya gue capek nih buat lo, bukan, tapi burden barrier diangkat sama-sama, dipikirin sama-sama. Listen, Tuhan mengirim setiap daripada kita untuk jadi garam dan terang berdua-dua. Saya mau kasih satu ayat. I hope it blows your mind. Alright? I hope it blows your mind. Are you guys ready? Cuma satu yang ready bener-bener. Are you guys alright? Gini ya. Kalian semakin lemes gitu ya. I think saya. Are you guys ready? Amen. That's it. Oke. Ayat selanjutnya. Saudara pernah sadar gak? Matius 21 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ini Tuhan Yesus
lagi mau masuk ke Yerusalem dan dia mau dia mau pakai keledai. Iya kan? Saudara tahu ceritanya? Kita mungkin udah baca ayat ini dari sekolah minggu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambak dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah berapa? Bawa berapa? Keduanya kepada. Halo? Saudara sadar nggak? Keledai aja nggak boleh pelayanan sendirian. Come on! Are you guys? Do you guys at least get something from out of the Bible? Keledai aja nggak dikasih pelayanan sendirian. Dan yang dinaikin siapa sebenarnya? Yang dinaikin sebenarnya anaknya, karena dia ada dibilang bahwa dia menaiki keledai yang belum pernah ditunggangi sebelumnya. Kalau mamanya mungkin sering gitu ya, mama keledai. Tapi kenapa anak keledai itu aja dipanggil dan mau dipakai sama Yesus, tapi mamanya juga perlu dibawa? Karena dia tahu bahwa even keledai sekalipun, anak keledai kalau dipakai pertama kali tanpa ada mamanya, tanpa ada mentornya, ada kemungkinan dia berontak, ada kemungkinan dia panik, ada kemungkinan dia insecure, ada kemungkinan dia. That's why sekali lagi saudara gak akan pernah ditinggalkan sendirian. Ada leader-leader di tempat saudara, dan yang paling pertama, Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah, leaders of our leaders. Dia King of Kings and He's the Lord of Lords. He will be with you. He will guide you. Don't feel insecure. Feel secure in Him. Amen. Ada yang mau tepuk tangannya sampai nggak berani gitu. Jebakan Batman, takut ini tepuk tangan salah segala macam. Nggak dosa, nggak. Jadi sekali lagi yang ketiga, poin saya yang terakhir. Tim musik siap-siap. Saya udah mau tutup, saya mau selesai. Chosen to be more like Him. Saya percaya kita dipilih to be more like Jesus. Kita dipilih sekali lagi bukan karena kita hebat, tetapi Dia mau memakai boat kita, Dia mau memakai talenta saudara, Dia mau memakai kehebatan saudara yang saudara anggap hebat, Dia mau pakai bank account saudara maybe, Dia mau pakai apapun yang saudara punya dan segala macam. Itu keuntungannya bukan buat Dia, keuntungannya buat kita. Supaya kita tahu kita yang ordinary jadi extraordinary karena Tuhan kita yang dahsyat. Amen. So, Dia pilih kita supaya kita pelan-pelan to be more like Him. Lukas 6 ayat 12 sampai 16 dan ayat 40 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu Yesus naik ke sebuah bukit. Silakan dipinggirin, gak apa-apa, kasihan perahunya. Ini memang perahunya si Simon. Simon lagi yang punya perahu luar biasa. Emang perahunya dia, saya baru sadar ternyata selama ini. Ayat Alkitab itu begitu hidup. Bapak Simon yang punya perahu itu. Jadi tadi convicted ya bro, kayak gua lagi. Ini perahu gua memang itu. I'm just kidding. Lukas 6 ayat 12 sampai 16 dikatakan pada waktu itu Yesus naik ke sebuah bukit. Jadi yang tadi Dia belum pilih murid-muridnya, Dia baru mulai memakai talenta murid-muridnya, kepunyaan murid-muridnya. Apapun itu, boat itu, pekerjaan itu, bank account itu, kehidupan si Simon. Dan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Dia berdoa untuk memulih murid-muridnya, sepanjang malam dia berdoa. Ayat ke-13, ketika hari sudah terang, Ia memanggil pengikut-pengikutnya lalu memilih 12 orang dari mereka. Menamakan ke-12 orang itu rasul-rasul. Dan saya baca cepat aja nama-namanya. Simon yang disebut juga Petrus yang tadi, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut Patriot. Ada 2 Simon, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Dan ayat ke-40 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, tetapi murid yang sudah selesai belajar akan menjadi seperti gurunya. Menjadi seperti gurunya, menjadi sama seperti gurunya. Saudara, saya mau mengingatkan saudara dipilih. You are chosen and destined. Amin. Karena apa? Karena Dia mau saudara hari demi hari
menjadi lebih seperti dia. Dia mau tunjukin dia yang hebat, dia yang punya segala-galanya, dia yang bisa membuat saudara jadi, sekali lagi 14 tahun. Tadinya saya pikir gereja ini nggak ada kalau saya tahu sekarang saya yang nggak ada kalau misalnya nggak ada pelayanan gereja ini. Keluarga saya mungkin berantakan, mungkin anak-anak udah berantakan, mungkin saya orang IT ya, saya kerja sama Telekom, mungkin ya ada beberapa yang tahu, saya lama sekali kerja sama Telekom, dan you know what? 14 tahun kemudian kalau saya nggak mengikuti apa yang Tuhan mau untuk waktu itu panggil saya gitu ya, mungkin saya masih somewhere di belakang. Sekali lagi, saya ada banyak orang IT di tempat ini, God bless you, saya tahu IT pekerjaan yang baik, luar biasa. Saya dikasih makan banyak dari IT ya. Tapi nggak, sekali lagi Tuhan yang memberi saya kemampuan. Tapi saya mau ingetin kepada saudara, kalau 14 tahun kemudian saya belum dengerin, saya mungkin masih di belakang komputer dan masih gini klik dan segala macam. Terus semuanya setiap pulang berantem sama istri, udah gitu mungkin anak-anak saya marahin, mungkin semuanya gak karu-karuan, mungkin semuanya gak akan ada perubahan. 14 tahun kemudian saya menjadi Gerald yang sama 14 tahun yang lalu. Tapi 14 tahun ini saya bukan Gerald yang sama 14 tahun yang lalu. Tuhan pakai kehidupan, Tuhan pakai, sekali lagi, I'm just an ordinary person. Saya masih ordinary, tapi luar biasa banget. Saya nggak pernah berpikir gereja Auckland itu bisa sampai sekarang. Saya nggak pernah terpikir kita bisa jadi berkat di Wellington, di Christchurch, di Invercargill, di Palmerston North, soon to be maybe di Hamilton. I pray. Saya cuma anak, I'm just a young bloke, 20 years old back then. Who am I? But for 14 years I know that I'm gonna be nothing. Saya yang bubar kalau nggak ada pelayanan ini, kalau misalnya Tuhan nggak pakai saya di tempat ini. Sehingga sekali lagi, lama-lama saya yang menjadi sama seperti, saya berdoa untuk bisa menjadi sama seperti dia. Saya mau tutup dengan ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang kena asam urat juga ya. Saya nggak pernah kena yang namanya uric acid. Nggak tahu saudara, ada yang tahu nggak uric acid? Uric acid, asam urat tiba-tiba sakit, ya pokoknya di persendian. Saya nggak pernah kena. Kemarin ini di awal tahun 2021, tiba-tiba saya bangun sakitnya minta ampun, jalan aja susah. Dan saya ke dokter. Dan waktu saya ke dokter, dokter bilang, ya jangan terlalu hard on yourself. Itu katanya pencernaan setiap orang beda-beda. Jadi katanya sebenarnya ginjal itu yang sebenarnya mestinya membuang purin itu dari saluran kencing, dia nggak buang, dia simpan, sehingga ada uric acid itu jadi sakit. Jadi itu orang, kalau misalnya kita gara-gara makanan, dia bilang cuma 10%, nggak semuanya gara-gara itu. Nah, dokter bilang, yaudah, kamu memang coba rubah makan kamu, coba cara ini kamu, dan udah gitu coba minum obat, coba something. Listen, the doctor trying to fix me from the inside. Listen, saya nggak tahu keadaan saudara. Apakah mungkin saudara ada yang pernah kena kanker, cancer, or something like that, or stroke, or things like that. Listen, saudara kalau pernah kena cancer atau kena stroke, saudara ke dokter, dokternya akan saranin saudara apa? Rubah cara pola hidup kamu dari dalam, supaya apa? Supaya at least lebih sehat. Saya nggak pernah ke dokter, listen, saya nggak pernah ke dokter saudara-saudara tiba-tiba ya, dokter, saya kena jantung gitu. Iya, kamu kena jantung ya? Oke. Jadi caranya sekarang kamu harus pakai baju bermerek. Pakai baju bermerek, pakai sepatu bermerek, beli mobil paling mahal, beli rumah paling bagus. Terus udah gitu jangan lupa mandi supaya wangian dikit jadi bagus segala macam. Dan udah gitu keluar dan liatin bahwa kamu keren. Saudara aja bisa ketawa. Ada nggak dokter yang bilang kayak gitu? Sakitnya di dalam jantung yang disuruh dirubah di luar. Benar, come on, are you guys with me? Are you guys understand something today? Come on, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Are you okay? Are you understand this? Bukankah itu kita kadang-kadang yang nggak benar di dalam, yang kita mau rubah di luar, biar kelihatan dalamnya nggak sakit, biar kelihatan dalamnya nggak perlu Tuhan, biar kelihatan dalamnya, sekali lagi, mungkin kalau misalnya ini dengan mobil baru, dengan apa yang bagus, jadi kelihatan keren. Listen, it won't heal you, it won't heal us. You need to fix it from inside. Rubah cara hidup kita,
Rubah, saya nggak ada Alkitab, tapi rubah pengertian kita terhadap Alkitab. Ada yang punya Alkitab, ada yang bawa. Sorry aku nggak bawa. Anyway, luar biasa nggak ada. Anyway, this is juga, it's okay. This is ada Bible di tempat ini. Saudara, kalau saudara, sekali lagi, bukan Tuhan yang butuh saudara. Saudara, kalau saudara dicabut, Tuhan tetap Tuhan. Saudara yang pura-pura hidup, kita yang pura-pura hidup. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita ada. Kita percaya bahwa kita bernafas. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, I pray that you understand this. Gak usah dirubah luarnya. Apapun itu, saudara gak usah pura-pura. If you need to be fixed from the inside, come to God. I need you, oh Lord. I need you change my habit. I need you change my understanding from the inside. Heal me, oh God. Sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan aku Yesus. Saya mau tutup yang paling terakhir. That's why, saudara, kalau saudara memang menganggap diri saudara Kristen atau pengikut Kristus, saya mau kasih quote saya yang terakhir. Saudara, mungkin saudara tahu tentang comparison. Jangan membandingkan diri saudara, karena do not compare yourself, because comparison is the killer of joy or something like that. Craig Groeschel mengatakan gitu. Tapi listen, let me remind you of this. Jangan bahkan membandingkan diri saudara dengan orang lain yang menyebut diri mereka Kristen sekalipun. Karena apa? Karena saudara akan ngerasa kecewa. Oh, dia kok bisa berdoa 5 jam? Oh, dia kok bisa Do not compare. Just compare yourself to God, to Jesus, to the Bible. Understand His Word. Mengertilah firman Tuhan, saudara-saudara. Sehingga sekali lagi, perubahan itu, kesembuhan itu dari dalam. Bukan karena saudara ikut-ikutan orang di luar. Oh, kalau Kristen tuh harus doa lama. Oh, kalau Kristen tuh harus bahasa roh. Oh, kalau Kristen tuh harus angkat tangan dan ini dan ini. Listen, saudara. Listen, mungkin saudara pernah berpikir, I'm gonna say something yang maybe it shock you or something like that. Mungkin saudara pernah waktu itu bertobat dengan arti kata saudara lagi pujian, angkat tangan, terus saudara ngerasa Tuhan menyentuh hati saudara, terus saudara nangis, dan saudara mengangkat tangan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau bertobat hari ini? Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, saudara terima Tuhan Yesus. Dan saudara mengatakan bahwa saya sudah bertobat. Belum, saudara belum bertobat. Saudara cuma baru merasakan kebaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ada dan menjamah saudara. Pertobatan terjadi ketika saudara merubah kehidupan saudara. Ketika saudara mengambil keputusan, I don't wanna be like me, the old me. I want to be the new me. Sehingga kehidupan saudara, hari-hari saudara, apapun yang saudara kerjakan, beda dengan yang saudara yang lama. Jangan banding-bandingkan, but compare yourself to Jesus. Understand the Bible. That's why read the Bible. Read the Bible. Understand the Bible. Banyak daripada kita, saya himbau teman-teman even yang di Oakland sekalipun, karena banyak daripada kita bilang, iya saya orang Kristen, saya ke gereja tiap minggu, gak pernah buka Alkitabnya sampai debuan di rumah. Gak bisa, saudara-saudara. You need to change this habit, because the sickness is from in you. Do not change your outer things. Ini semua fana. The eternal one, it's your soul. It's from inside. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sembah Dia. Saudara dipilih, kita dipilih, kita dikasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Let's just worship. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan
Untuk setiap daripada firman-Mu yang telah Kau sampaikan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu. Aku percaya di setiap benih atau setiap seed yang ditaburkan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati daripada anak-anak ini adalah hati yang subur, sehingga tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Saya mau challenge setiap daripada saudara. Kalau saudara memang dipanggil mau dari ordinary menjadi extraordinary, saudara siap untuk Tuhan pakai boat saudara, apapun yang saudara precious, saudara anggap precious, Tuhan mau pakai bukan untuk keuntungan dia, tapi dia mau menunjukkan bahwa dia dahsyat. Kalau itu saudara, saya mau hitung 1 sampai 3. Mungkin saudara bisa angkat tangan saudara, gak usah lihat ke kiri atau ke kanan. Angkat tangan saya, 1, 2, 3. Come on, saya mau thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Tuhan, Kau lihat setiap daripada tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bantu kami untuk mengerti firman-Mu, bantu kami untuk mengerti wisdom-Mu. Berikan kami wisdom yang lebih, provision yang lebih, understanding yang lebih. In the name of Jesus, Kau lihat semua tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kiranya pakai mereka Tuhan. Kiranya mereka mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Trust me, nggak bakal mudah. Yes, akan sulit, but it's worth it. It is worth it. Saya nggak pernah nyesel ikut dia. Saya nggak pernah nyesel untuk nurut sama dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau lihat tangan-tangan mereka. Jadikan kami Tuhan, kami extraordinary karena Engkau yang luar biasa, bukan karena kami Tuhan. In the name of Jesus, kami percaya kami mau berjalan dalam tahun-tahun kami selanjutnya bersama dengan Kau, karena kami bisa melihat kehebatan tangan-Mu dalam apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. We love you Lord, in the name of Jesus. We give you praise, we give you thanks. Hallelujah. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapak melalui Pastor Gerard ya Tuhan. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, ajar kami lebih lagi ya Tuhan untuk bisa membuah hasil-hasil yang ada yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami ya Tuhan berbuah ya Tuhan 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan terus ya Tuhan berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami terus berada stay the course dalam-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, mari kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Jika Engkau mendengarkan dengan setia perintah yang disampaikan pada hari ini oleh Pastor Gerard dan dengan setia melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirimkan musuhmu berperang melawanmu, tetapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memberkati Engkau di atas lubumu, di dalam segala studimu, di dalam segala usahamu, dan di dalam segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pastor Gerard ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehadiran beliau di sini ya Tuhan. Firman-Nya sungguh jadi sebagaikan pedang yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bisa mengerti bahwa kita adalah the chosen and destined ya Tuhan. Agar kita benar-benar bisa mengerti bahwa adalah sungguh privilege for us ya Tuhan untuk menjadi anak-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, berkati Pastor Gerard lebih lagi ya Tuhan di dalam setiap pelayanannya di FGM Auckland ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk FGM Auckland terus bertumbuh ya Tuhan. Biarlah Kau penuhi ya gereja ini ya Tuhan. Semua yang berada jemaah-jemaahnya bertumbuh terus ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sabrin dan juga Genesis ya Tuhan. Kau
lindungi mereka Tuhan, Kau berikan keluarga ini juga kesehatannya Tuhan, apapun yang mereka perlukan, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, Engkau yang akan cukupkannya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ini ya Bapak, Kau juga lindungi ya Tuhan negara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya. Semua masalah ya Tuhan yang saat ini mungkin ada bermunculan dengan COVID ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan. You are in control God in New Zealand ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia di mana kami yang berasal ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara ini ya Tuhan. Biarlah Kau berikan juga, Kau pulihkan negara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semua teman-teman keluarga kami, hamba Tuhan, siapapun yang ada di Indonesia ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapak, Kau pelihara mereka ya Tuhan, Kau jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan, dan sakit penyakit ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sabtu.